Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan dengan kisah ini, kembali kepada kisah tadi, setelah Usaid ibn Hudhair menjadi muslim setelah dia mendengar nasihat yang disampaikan oleh Mus'ab ibn Umair, kemudian Usaid mengatakan kepada kedua sahabat tadi, "Inna wara'i rajulan in ittaba'akuma lam yatakhallaf anhu ahad min qaumi." Di belakang saya, maksudnya di tempat saya sana, ada seorang tokoh yang luar biasa, hebat. Jika dia mengikuti agama kalian, maka tidak akan ada seorang pun yang ketinggalan untuk masuk Islam. Semuanya akan mengikutinya. Namanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Aku akan berusaha agar Sa'ad bin Mu'az datang ke majelis ini. Jadi Sa'ad bin Mu'az yang mengutus Usaid bin Hudhair tadi. Jadi rupanya utusannya ini sudah menjadi muslim, padahal tujuan pertama tadi ingin membubarkan pengajian. Akhirnya ikut mengaji. Di atas kebijaksanaan pertolongan dari Allah, kesungguhan dari Mus'ab ibn Umair dalam berdakwah dengan penuh hikmah, akhirnya orang yang ingin mencelakakan mereka, membubarkan mereka, akhirnya menjadi pengikut mereka, menjadi muslim, bahkan ingin membela Islam. Pada saat itu Usaid langsung berpikir bagaimana caranya tokoh yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi, namanya Sa'ad bin Mu'az, menjadi muslim. Karena dengan Islamnya Sa'ad ini, itu Madinah akan menjadi negeri Islam. Dan benar apa yang dikatakan dia. Kemudian Usaid bin Hudhair ini berupaya. Karena waktu itu para sahabat ketika dia sudah menjadi muslim, dia tidak tinggal diam. Tidak berlama-lama menjadi mu'allaf, yang imannya lemah, yang menadahkan tangan kepada kaum muslimin untuk mendapatkan zakat dan sebagainya. Pada waktu itu para sahabat ketika sudah Islam, dia langsung berbuat untuk Islam. Abu Bakar ketika Islam, langsung dia mengajak orang lain untuk muslim. Begitu Islam, dia langsung jadi da'i, mengajak langsung. Jadi Usaid bin Hudhair berpikir bagaimana caranya Sa'ad bin Mu'az mau datang ke majelis itu. Karena susah untuk datang. Di situ ada As'ad dengan Sa'ad bin Mu'az itu saudara sepupu, jadi dia tidak mau adu mulut atau berantem di situ. Ini ada saudara saya. Tapi itu harus dilakukan. Akhirnya Usaid bin Hudhair pulang menjumpai Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu Sa'ad bersama teman-temannya. Ketika Sa'ad melihat Usaid datang, dia katakan, "Demi Allah, Usaid datang kembali kemari dengan wajah yang berbeda dengan wajah semula. Tadi wajahnya begitu garang, beringas. Ketika balik, kenapa dia berseri-seri? Seperti orang yang terjadi sesuatu pada dirinya. Ini ada sesuatu yang terjadi pada diri Usaid." Akhirnya ditanyakan oleh Sa'ad, "Apa yang terjadi?" Kata Usaid, "Saya sudah lakukan apa yang Anda minta. Saya sudah berbicara dengan dua orang itu untuk membubarkan pengajian. Saya sudah larang pengajian itu dan mereka akan melakukan seperti apa yang saya katakan. Dah beres, aman, masalah aman," dia bilang pada Sa'ad bin Mu'az. "Cuma," kata Usaid, "saya mendengar berita bahwa Bani Harithah, ada satu suku di Madinah, Bani Harithah berencana untuk mendatangi tempat itu. Di situ ada As'ad bin Zurarah dan mereka ingin membunuh As'ad bin Zurarah." Dia katakan Bani Harithah akan datang dan ingin membunuh As'ad bin Zurarah. Karena mereka tahu As'ad ini adalah saudaramu, anak bibimu. Mereka melakukan itu ingin menghinamu. Apa yang dikatakan oleh Usaid ini semata-mata untuk memancing kemarahan Sa'ad.
Karena dia nggak mau datang ke majelis itu, dipancing dengan berita ini. Dengan bahasa lain mungkin bohong ya. Usaid bin Khudair berbohong kepada Sa'ad, tujuannya supaya Sa'ad mau datang ke tempat itu. Di persoalan bohong ini juga dibahas dalam agama kita. Bohong itu dosa besar, bahkan sebagian ulama menggolongkannya ke dalam al-kabair, dosa besar. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu seseorang itu dibolehkan berbohong. Apabila ada satu kemaslahatan yang sangat besar, yang kemaslahatan itu tidak bisa tercapai kecuali dengan berbohong, maka dalam hal itu bohong itu diberikan keringanan, rukhsah. Atau ada bahaya yang besar yang mengancam, kalau tidak bisa diatasi kecuali dengan bohong, maka bohong itu bisa dilakukan. Dan itu berdasarkan nas-nas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat hadis sahih, Rasulullah memberi keringanan seseorang itu melakukan kebohongan dalam 3 hal antara lain. Dan itu bisa dikiaskan, dilihat kepada maslahah dan mafsadahnya. Pertama, dalam masalah perang. Rasulullah kalau ingin menyerang suatu kaum, Nabi memberikan kesan kalau dia tidak akan pergi ke tempat itu, tapi dia pergi ke tempat lain. Jadi kalau kita ingin menyerang orang yang ada di Medan, kita membuat satu isu di masyarakat bahwa kita akan pergi ke Banda Aceh, bukan ke Medan, untuk mengelabui musuh. Jadi informasinya bukan kita mau ke Medan, tapi kita mau ke Banda Aceh. Tapi kita cari jalan lain akan ke Medan untuk mengelabui musuh supaya mereka diserang secara tiba-tiba. Strategi dalam perang. Jadi dalam perang itu dibolehkan. Kemudian bohong yang dilakukan untuk mendamaikan 2 orang yang bermusuhan, atau 2 kabilah, 2 suku, atau 2 kelompok yang bermusuhan, kemudian didamaikan. Yang tidak mungkin didamaikan kecuali dengan berbohong umpamanya, maka bohong pada saat itu dibolehkan. Itu islah, itu keperluan islah. Kemudian dalam hubungan keluarga, suami dan istri, kadang-kadang suami berbohong kepada istrinya supaya hubungan mereka tidak rusak, awet. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu itu dibolehkan, lihat kepada maslahahnya. Kata para ulama, kalau ada orang punya istri 4 umpamanya, istri pertama tanya, siapa dari 4 ini yang paling abang sayang, yang paling anda sayang siapa? Ya kamu yang paling saya sayang. Boleh nggak itu? Untuk menenangkan hatinya itu dibolehkan. Mungkin ada kasus-kasus lain juga dalam rumah tangga yang mungkin hanya bisa diselesaikan dengan cara bohong. Artinya kalau si suami ini jujur, itu bisa membuat retak dalam hubungan suami istri atau rumah tangga. Maka dalam kondisi seperti itu dibenarkan. Yang paling aman menggunakan tauriyah. Tauriyah ini menggunakan sebuah kalimat, ungkapan yang punya makna ganda, punya makna 2. Kita memahami dengan makna yang pertama, orang memahami dengan makna yang kedua. Kalau kita diajak oleh teman umpamanya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, kita boleh mengatakan kepada dia, saya tidak bisa pergi, saya sakit. Karena kata sakit itu punya 2 makna. Dia memahami kita sakit secara fisik, mungkin demam, sehingga kita tidak bisa hadir di tempat itu, tempat yang tidak baik itu. Tapi yang kita maksudkan sakit di sini adalah sakit hati atau sakit jiwa. Sakit jiwa kita melakukan hal yang tidak diridhai Allah. Itu namanya tauriyah. Jadi kalau kita bisa menggunakan tauriyah, silahkan. Itu lebih aman. Tapi kalau itu juga tidak bisa dilakukan kecuali dengan kazib tadi, untuk satu maslahat yang sangat besar, atau untuk menolak satu bahaya yang sangat besar, maka dibenarkan seseorang melakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh As'ad bin Surarah. Ada maslahah yang besar di situ, supaya Sa'ad mau datang ke tempat itu. Datanglah akhirnya Sa'ad. Dia datang bukan ingin mendengar pengajian, dia bukan ingin mendengar tausiah, tapi dia khawatir di situ ada As'ad, ada saudara dia yang akan dibunuh oleh Bani Harithah. Dia datang ke sana. Ternyata begitu sampai di tempat itu, dia lihat As'ad sehat-sehat saja. Dia sedang duduk bersama Mus'ab, sedang memberikan nasihat pengajian. Akhirnya Sa'ad tahu ini siapa, Usaid tadi. Usaid ternyata berbohong supaya saya datang ke tempat ini. Ya sudah, ketika itu terjadilah percakapan antara Sa'ad dengan Mus'ab dan As'ad. Kenapa kalian datang kemari? Ingin merusak tatanan di tempat kami.
tinggalkan tempat ini. Dia marahi As'ad. Kenapa As'ad kamu bawa orang asing seperti ini untuk membodoh-bodohi kita di sini? Dia marah. Kemudian Mus'ab mengatakan, duduklah dulu, dengar dulu apa yang akan kami sampaikan. Kalau suka diterima, kalau tidak ya silahkan ditinggalkan saja. Sama seperti yang dia ucapkan kepada Usaid. Akhirnya Sa'ad luluh juga, dia katakan, okay, saya dengar apa yang ingin disampaikan. Sampaikanlah nasihat tentang Islam, dijelaskan tentang Islam, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu disampaikan, nampak dari wajah Sa'ad bin Mu'az ini tanda-tanda bahwa dia senang dengan apa yang disampaikan. Sehingga dikatakan dari wajahnya terlihat tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang muslim. Akhirnya dia menjadi muslim. Dilakukan seperti yang dilakukan oleh Usaid bin Hudayr. Setelah dia menjadi muslim, dia pulang kepada sukunya, dia katakan, saya tidak akan. Dia tanyakan kepada sukunya, menurut kalian saya ini seperti apa? Sukunya itu, anggota kabilahnya semua mengatakan, Anda adalah pemimpin kami, Anda adalah orang yang terbaik di kalangan kami. Kami akan mendengar akan mentaati seluruh perintah Anda. Itu kata kaumnya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az mengatakan, saya tidak akan berbicara dengan kalian, laki-laki perempuan semuanya sama, saya tidak akan berbicara demi Allah sampai kalian mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi seluruh anggota kabilahnya Bani Abdul Ashhal semuanya menjadi muslim. Tidak ada satu rumah pun kecuali Islam. Kecuali ada satu orang yang tidak Islam waktu itu, namanya Amru bin Sabit bin Waqqas, tapi dia Islam pada beberapa tahun kemudian. Inilah yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair, mengislamkan Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la